Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang teori tingkah laku konsumen. Sebelum dimulai, izin kami memperkenalkan diri. Saya Raffi Tioni. Saya Franciscus Arifin Sumora. Saya Umar Sadat. Pertama ada pengertian perilaku konsumen. Secara ringkas, konsumen merupakan orang atau sekelompok orang yang menggunakan barang dan jasa untuk keperluan diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau makhluk lain, dan bukan untuk diperjualbelikan lagi. Artinya konsumen adalah orang yang mengambil nilai manfaat dari barang atau jasa tersebut. Sebelum mengkonsumsi barang dan jasa, konsumen melewati beberapa tahapan. Di antara tahapan tersebut, kita perlu untuk mengenal definisi perilaku konsumen. Sebagaimana definisi istilah-istilah lain, perilaku konsumen mendapatkan banyak perhatian dari ahli-ahli di bidangnya. Berikut ini pendapat beberapa ahli mengenai definisi perilaku konsumen. Yang pertama ada Galan Sigmund dan Leslie Caron, dan yang kedua ada Billy Colter dan Kevin Keller, dan yang ketiga ada John Mowen dan Michael Minor. Berikutnya ada macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama ada teori ekonomi mikro, dan yang kedua ada teori psikologis, yang ketiga ada antropologis. Teori mikro ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Teori psikologis, teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Dan teori antropologis, teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada kebudayaan. Faktor kebudayaan dikatakan memiliki pengaruh yang paling luas dibanding faktor-faktor lain, sebagaimana yang kita terima pada pendidikan karakter di sekolah. Kedisiplinan dapat membentuk kebiasaan dapat membentuk sifat dapat membentuk karakter, dan karakter yang dibudayakan dapat peran budaya sangat berpengaruh perilaku. Keinginan, naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang. Contoh, budaya timur yang mengajarkan untuk berpakaian tertutup, menjadikan konsumen banyak yang suka membeli pakaian tertutup. Masyarakat Jawa yang terbiasa makan dengan menggunakan tangan tanpa sendok membuat makanan sambal ala penyetan laris. Yang kedua ada sosial. Kelompok sosial terdiri dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, teman, pergaulan, dan masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku konsumen, karena seseorang dibesarkan di dalam lingkungan yang bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap caranya mengkonsumsi sebuah produk. Misalkan saja seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang teliti dalam hal keuangan akan cenderung mendahulukan prioritas, sehingga dapat menekan pengeluaran yang dirasa kurang perlu. Sementara itu, seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang suka kuliner cenderung menikmati berbagai macam kuliner untuk menuntaskan rasa penasarannya. 3. Pribadi. Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut. Misalnya saja faktor usia, psikologi, kesehatan, dan kepribadian. Tahapan psikologi seseorang dalam mengkonsumsi produk bisa saja dipengaruhi oleh kematangan berpikir dan kedewasaan seseorang. Jabatan menandakan tingkat kesejahteraan
dianggap ada dan diterima lingkungan. Beberapa hal psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah seperti motivasi, kepercayaan diri, self-esteem, proses belajar, dan lain-lain. Model perilaku konsumen. Untuk menjelaskan teori perilaku konsumen, diperlukan model perilaku konsumen sehingga teori tersebut dapat dipahami secara menyeluruh. Biasanya model-model perilaku konsumen digunakan untuk menyederhanakan gambaran aktivitas-aktivitas konsumen. Setidaknya model perilaku konsumen harus memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Deskriptif. Menggambarkan langkah-langkah yang dilalui oleh konsumen untuk memutuskan pembelian. 2. Prediksi. Mampu memperkirakan aktivitas konsumen di masa depan yang berhubungan dengan aktivitas jual beli. Yang ketiga, explanation. Menjelaskan sebab-sebab konsumen membeli produk. Yang keempat, pengendalian. Mengarahkan aktivitas yang dilakukan konsumen di masa depan agar melakukan pembelian. Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa model perilaku konsumen. Yang pertama, Pavlovian model. Model Pavlovian yang digagasin oleh Ivan Pavlov ini terdiri dari 3 indikator, yaitu drive, drives, and reinforcement. Drive merupakan suatu stimulan yang diharapkan dapat memancing sebuah akibat. Drive merupakan kebutuhan psikolog seperti rasa sakit, nikmat, bahagia, dan sedih. Sementara reinforcement merupakan sebuah dorongan yang timbul akibat adanya kebutuhan psikolog yang sebelumnya telah dibangkitkan oleh stimulus. Yang kedua model itu proses output model. Yang dimaksud dengan input adalah strategi marketing yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Strategi ini meliputi 4 poin, yakni produk, harga, tempat, dan promosi. Sementara proses berhubungan dengan bagaimana seorang konsumen melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir adalah output, respon yang diberikan oleh konsumen terhadap suatu produk. Ketiga, model sosiologi. Model ini agak berbeda dibandingkan dengan 2 model sebelumnya. Model ini mencoba untuk menghubungkan antara perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan terbagi menjadi primary dan secondary society. Orang-orang seperti ini contohnya teman dan keluarga yang merupakan orang-orang yang berada di dalam primary society. Sementara orang-orang dekat yang memiliki kesamaan dalam kepribadian merupakan secondary society. Model ini lebih menekankan pada gaya hidup yang dijalankan oleh suatu konsumen. Proses pengambilan keputusan pembelian. Dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat memahami bagaimana pola pikir konsumen tersebut. Bukan hanya itu, kita juga dapat mengetahui nilai, kesukaan, dan kebutuhan konsumen dengan memahami perilaku konsumen. Namun demikian, pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen tidak serta-merta datang begitu saja. Keputusan tersebut memerlukan suatu proses. Bahwa ini merupakan tahapan-tahapan yang menggambarkan proses pengembalian keputusan oleh konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Pada dasarnya, konsumen hanya akan membeli produk yang memberikan manfaat dalam hidup mereka. Manfaat tersebut dapat diketahui dengan mengenali masalah yang mereka hadapi, serta menyadari bahwa diri mereka bermasalah. Konsumen tidak akan melakukan pembelian. 2. Pencarian informasi. Setelah menyadari bahwa ada masalah yang harus diselesaikan dalam hidup mereka, konsumen termotivasi untuk mencari solusi. Konsumen dengan giat mencari informasi yang dapat membantu mereka untuk keluar dari masalah tersebut. Informasi tersebut bisa didapatkan dari memori atau internal maupun pengalaman orang lain atau eksternal. 3. Mengevaluasi alternatif. Selama melakukan pencarian informasi, konsumen
beragam informasi. Bahkan tidak jarang informasi yang didapatkan saling bertolak belakang. Oleh karena itu, konsumen perlu melakukan evaluasi dari berbagai alternatif yang ada. Dengan demikian, konsumen dapat memilih alternatif terbaik sesuai dengan kebutuhannya. 4. Memutuskan untuk membeli. Setelah melakukan evaluasi, konsumen akan memutuskan untuk membeli produk yang dibutuhkan. Waktu yang diperlukan oleh konsumen untuk menentukan pembelian sampai benar-benar melakukan transaksi terkadang susah untuk diprediksi karena didasari berbagai pertimbangan. 5. Evaluasi setelah pembelian. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengadakan evaluasi apakah produk yang dibeli dapat memberikan manfaat sesuai harapannya atau tidak. Tingkat kepuasan menjadi faktor utama pada sisi ini. Apabila dalam